Halo semuanya, langsung aja ya. Hari ini kita bakal ngebedah satu topik yang lagi panas-panasnya diomongin di mana-mana, pelemahan historis mata uang rupiah kita. Misi kita di sini jelas banget. Kita mau bongkar alasan-alasan kompleks di balik turunnya nilai tukar ini. Dan pastinya kita bakal bahas ini secara objektif, murni pakai data dan logika sistemik tanpa ngambil pusing soal keberpihakan politik manapun. Kita cari tahu faktanya sama-sama. Buat ngurai kerumitan ini, kita udah siapin kerangka 5 bagian. Kita bakal mulai dari ngebongkar mitos versus realita, terus lanjut ngelihat faktor eksternal, masuk ke realita domestik kita, ngebahas pentingnya kepercayaan pasar, dan ditutup dengan solusi pemulihannya. Simpel kan? Yuk kita mulai! Oke, masuk ke bagian pertama, mitos versus realita. Kalau kita buka media sosial sekarang, diskusinya udah kemana-mana, dan seringnya penuh dengan asumsi liar. Nah, biar nggak ikut-ikutan bingung, mari kita patahkan asumsi-asumsi itu satu persatu. Coba bayangin angka ini. Rupiah kita sempat nyentuh angka 17.500 per dolar AS. Secara nominal, mau nggak mau kita harus akuin, ini adalah pelemahan terparah sepanjang sejarah. Nggak heran dong kalau angka segede ini langsung bikin panik dan memicu banyak banget pertanyaan di tengah masyarakat. Dan pertanyaan yang paling sering muncul, sekaligus ketakutan terbesar kita semua adalah, wah jangan-jangan kita bakal balik lagi ke krisis 98 nih. Wajar banget kalau Anda mikir gitu. Tapi mari kita cek ketakutan ini pakai kacamata realita. Mitosnya, situasi sekarang tuh persis kayak tahun 98. Faktanya, akselerasinya beda jauh. Ingat ya, krisis 98 itu kejadiannya benar-benar kayak ledakan. Naik drastis 600% dalam waktu yang sangat singkat. Dari 2000-an langsung ke 15.000. Itu yang bikin pasar kolaps dan panik seketika. Nah, kalau pelemahan yang sekarang ini, ya emang mengkhawatirkan, tapi bentuknya lebih ke kurva yang melemah secara bertahap. Bukan lonjakan mendadak yang bikin shock. Terus ada lagi nih mitos kedua. Tenang aja, rupiah lemah kan justru bikin eksportir kita untung besar. Kedengarannya masuk akal ya. Sayangnya data ngomong lain. Pertumbuhan ekspor kita tuh cuma di angka 0,9% terhadap PDB. Padahal pertumbuhan impor kita melonjak di atas 7%. Artinya apa? Ekspor kita nggak cukup kuat buat nutupin beban biaya impor yang makin mahal. Jadi boro-boro untung, yang ada malah tekor. Mitos ketiga, ini yang paling gampang, nyalahin Bank Indonesia. Udah, ini pasti murni salah BI yang nggak becus ngurus moneter. Padahal, ekonomi itu soal sebab akibat yang kompleks banget. Nilai tukar itu ditopang sama 3 pilar utama. Kebijakan moneter dari BI, kebijakan fiskal dari Kementerian Keuangan, dan tentu saja kepercayaan pasar. Jadi ini urusan ekosistem keseluruhan, bukan cuma tugas satu instansi aja. Bagian kedua, faktor eksternal. Setelah kita beresin mitos-mitos tadi, sekarang mari kita lihat kekuatan-kekuatan makro di luar sana yang lagi menekan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kasarnya nih, dunia lagi nggak baik-baik aja. Ada konflik geopolitik di Timur Tengah yang bikin situasi tegang. Otomatis, para investor global pada ketakutan dan cari tempat sembunyi yang aman, alias safe haven. Tebak, kemana mereka lari? Yap, ke dolar AS. Apalagi, suku bunga di Amerika juga lagi anteng di posisi tinggi. Logikanya simpel banget, buat apa ambil resiko naruh uang di negara berkembang yang lagi fluktuatif, kalau naruh di AS aja udah dapat untung gede dan aman? Akhirnya, modal pada kabur besar-besaran dari negara kita, dan ini nekan rupiah habis-habisan. Nah, mari kita bergeser ke bagian 3, realita domestik. Meskipun tekanan dari luar tadi luar biasa kuat, kita sebenarnya nggak akan terlalu oleng kalau fondasi di dalam rumah kita sendiri benar-benar kokoh. Masalahnya, realita di dalam negeri juga lagi berat. Coba kita bongkar data APBN di kuartal pertama kemarin. Pendapatan negara kita emang naik sekitar 10,5%. Keren kan? Tapi tunggu dulu, jangan cuma lihat pemasukannya, pengeluarannya meroket sampai 31,4%. Kesenjangan yang jomplang banget antara pendapatan dan belanja inilah yang bikin APBN kita mulai ngos-ngosan. Dan tahu nggak, total belanja di kuartal 1 itu nyentuh 815 triliun rupiah. Nah, porsi terbesarnya lari kemana? Sekitar 610 triliun itu dihabiskan langsung oleh pemerintah pusat buat program-program gede. Makanya kalau lagi ada instruksi buat kencangkan ikat pinggang dan efisiensi, yang paling ngerasain sesaknya ya pemerintah daerah, karena jatah terbesarnya udah kesedot duluan di pusat. Terus, angka 118 triliun ini apa? Ini tuh duit yang dipakai buat subsidi energi, yang lonjakannya nyampe 266%. Bayangin aja, angka segini tuh nyedot hampir 30% dari APBN kita. Serba salah emang.
Di satu sisi, pemerintah wajib ngasih subsidi, biar harga-harga nggak liar dan daya beli rakyat tetap aman. Tapi di sisi lain, buat nombokin subsidi ini, negara butuh banyak banget dolar. Dan kebutuhan dolar yang gede ini jelas makin nginjak nilai tukar rupiah. Jadi kalau diresum, ini nih lingkaran setan di dalam negeri kita. Defisit di kuartal 1 tembus 240 triliun. Sebenarnya defisit doang nggak langsung bikin kiamat kok. Tapi masalahnya, ekspor kita cuma tumbuh merayap di 0,34%, sementara impor melesat 10% lebih. Siklusnya jadi jahat banget. Impor tinggi, berarti kita harus beli dolar yang harganya lagi mahal. Beban APBN jadi makin bengkak, rupiahnya malah makin nyungsep. Bagian 4. Kepercayaan pasar. Ini lapisan yang sering banget diremehkan. Angka-angka makro yang panjang lebar kita bahas tadi itu baru setengah dari total permasalahan. Setengahnya lagi, benar-benar tergantung pada psikologi. Gimana cara pasar menilai kepemimpinan dan kejujuran pemerintah kita. Anda harus tahu, kepercayaan pasar itu nggak bisa diakali. Di era internet begini, semua investor pegang data. Kalau pejabat kita ngomongnya sekedar pengen bikin atasan senang, atau terlalu melebih-lebihkan data bagus tapi nutupin fakta pahitnya, pasar global bakal langsung sadar. Begitu mereka ngerasa komunikasi pemerintah udah nggak objektif, mereka bakal hilang rasa percaya dan langsung gerak cepat narik investasinya keluar. Nah, contoh nyatanya begini. Sering kan dengar pejabat kita ngebanggain pertumbuhan ekonomi 5,61%, terus dibanding-bandingin sama Amerika atau Singapura yang cuma tumbuh 2%-an? Jujur aja, itu perbandingan yang kurang pas. Ibarat bandingin apel sama jeruk. Negara maju ya wajar tumbuhnya pelan, ruangnya udah sempit. Kalau mau objektif, bandingin dong sama sesama negara berkembang. Taiwan bisa tembus di atas 13% padahal belanja pemerintahnya cuma 3%. Vietnam di atas 7% dengan belanja di bawah 5%. Kalau pasar disuapi perbandingan yang nggak relevan terus, yang ada kredibilitas kita malah makin dipertanyakan. Masuk ke bagian kelima dan terakhir, solusi pemulihan. Terus gimana dong cara kita keluar dari situasi yang mencekik ini? Sekali lagi, masalah ini nggak bakal kelar kalau cuma ngandelin satu instansi. Kita butuh aksi nyata dan sinergi kebijakan yang benar-benar nyambung. Jadi intinya ada 4 langkah mutlak yang harus dilakuin. Pertama, stop glorifikasi berlebihan. Komunikasikan fakta apa adanya ke publik biar pasar kembali respek. Kedua, beresin tuh pengeluaran APBN. Pangkas belanja pusat yang nggak efektif supaya napas fiskal kita agak lega. Ketiga, jangan cuma maksa, tapi kasih insentif yang bikin para pengusaha itu dengan senang hati nyimpen dolar hasil ekspor mereka di dalam negeri. Dan yang paling penting di langkah keempat, buang jauh-jauh ego sektoral. BI, OJK, dan Kementerian Keuangan harus jalan seirama, bahu-membahu. Karena jujur aja, nyemuhin rupiah ini bukan sihir yang bisa beres semalam. Ini butuh komitmen luar biasa, disiplin mengatur uang negara, dan arah kebijakan yang benar. Pertama-tama buat merebut kembali kepercayaan pasar. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua. Apakah ke depannya kita bakal berani menghadapi realita pahit ekonomi ini secara disiplin, atau kita bakal terus asik memoles angka di permukaan aja? Terima kasih udah ngikutin sesi bedah tuntas kita kali ini. Sampai ketemu di kupasan menarik berikutnya.